Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di pertemuan kelima. Di pertemuan kelima ini adalah pertemuan untuk akhir karena akhirnya 6 ya, tapi 5 ini saya jadikan 5 saja. Yang 6 nanti kalian submit tugas karena ini sudah ketentuan dari Prodi ya. 6 pertemuan. Yang keenam saya jadikan tugas saja. Jadi kalian tinggal submit tugas yang sudah diberikan. Oke. Sebelumnya kalian harus mengikuti tutorial yang sudah saya berikan, yaitu download Maven dan Spring Root. Silakan download sendiri Spring Root dan Maven. Ya, itu downloadnya free. Nanti diinstalkan ke C. Ya, nanti kita install di sini. Di saya ini belum ada ya. Maven ini Apache Maven, Spring Root-nya download ya Spring Root-nya versi 2.00. Kemudian ini download Maven-nya. Kita cari binary zip. Nah, ini sedang di-download ya. Kecil sekali, nggak sampai beratus-ratus mega, cukup 13 MB dan 9,2 ya. Kita buka filenya dulu. Kalian bisa ikuti yang ada di modul, enggak apa-apa ya. Saya hanya menunjukkan ini saja. Diekstrak di C untuk mudah aksesnya. Kemudian yang Java nanti juga sama nasibnya. Diekstrak juga di C. Nanti saya akan tunjukkan gimana cara settingnya nanti. Ya. Ini sudah di close tidak apa-apa. Ya. Ini jangan dulu. Don't exit. Downloadnya belum selesai. Ya. Kita cek lagi di modulnya, download ekstrak ke C. Kalian buka environment variable ya, untuk diregisterkan ke CMD-nya. Ya. Ini sudah mau selesai. 12 detik lagi, sabar ya. Internetnya lemot di sini. Oke, buka Apache Maven, kita close enggak apa-apa. Ya, kita buka bin. Oke, enggak apa-apa. Kita Apache Maven, klik drag sini. Ya, biarkan dia ekstrak, kita buka environment variable. Path. Ini. Edit system environment variable. Environment variable ada path, ini path. Kalau nggak ada di new saja. Kalau ada di edit. Ya, nanti saya akan masukkan caranya. Ini di close sudah selesai, ya, yang tadi sudah selesai. Oke. Kita kembali ke drive C, kita buka Spring dulu. Buka bin dulu. Kita copy bin. Kita pastekan di sini. Ya, new paste. Enter. Lakukan sama juga dengan Apache. Bin, copy, masukkan di sini, new lagi, pastekan lagi, oke. Sekarang root dan Apache bisa diakses melalui CMD. Ya. Sekarang kita perlu tutorial kedua. Ya, tutorial 1 cuma itu aja, cuma nambah variabelnya biar bisa diakses. Tutorial 1 ya. Cuma nambahin Apache sama Maven aja. Ini biar bisa ngakses di CMD. Nah, sekarang berikutnya ya, di tutorial 2 kita cari Javamu dulu. JDK-nya dulu di mana? Buka folder tadi, C ke program files ya. Kalau nggak salah program filesnya x86 yang biasa. Tergantung ya 64 bit atau enggaknya. Java JDK 14 ya, kebetulan punya saya JDK 14. Nanti kalian tinggal mengikuti saja. Yang penting JDK, bukan JRE. JDK. Ya. Kita kembali lagi ke environment variabelnya tadi. Kita edit.
environment. Kita di sini nggak ada ya, kita tambahkan Java Home. Ya, new Java Home. Besar kecilnya harus sama ya, Java_home. Kita kopikan di sini, bukan bin ya, semuanya. Ini, tidak ada binnya. Ya, pastekan di sini, oke. Oke, sudah ready. Nah, sekarang kalian buka CMD atau dengan kesukaan kalian. Ya, saya lebih suka PowerShell karena warnanya biru. Ya, kalian buka modulnya yang sudah disiapkan, praktikum. Ya, kalian buka modulnya. Kalian tinggal ikuti langkah-langkah yang diminta di sini. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Ya, pertama kita buka. Saya masukkan ke dokumen dulu. Jadi dokumen. Kita pindah ke folder dokumen. Kita buat folder baru namanya web. Ya, kita pindah ke web. Nah, folder ini nantinya akan menjadi project kita. Jadi andaikan kalian pingin ngulangi, hapus aja folder ini, bikin baru. Jadi tidak merusak yang lain. Ya, kita harus bikin folder ini biar tidak mengacaukan file system. Ya, karena kalian akan ketimpa file sampah kalau tidak dijadikan satu. Oke, kita tes dulu apakah perintah row-nya bisa dibuka. Oke, di sini kalau lama berarti dia loading row-nya, berarti bisa masuk. Tapi kalau dia cepat respon, ya, berarti dia salah settingannya. Ya, saya pause dulu, kita tunggu row-nya sampai selesai. Oke, row-nya sudah selesai, loadingnya bentuknya nanti seperti ini. Lalu bikin projectnya gimana Pak? Simple sekali, kita cuma perlu masukin perintah yang kita inginkan. Ya, pertama kita bikin projectnya dulu. Ya, project setup top level package com.project. Ya, berarti kita bikin sebuah project dengan nama com.project. Ini belum ada isinya apa-apa, nanti akan diisi secara otomatis oleh row-nya. Di sini kita bikin JPA setup ya. Jadi aplikasi kita ini dia memakai database internal ya, JPA setup provider. Nah, kita memakai Hibernate menggunakan database. Hibernate ini adalah ORM ya, Object Relational Mapping. Database-nya adalah Hypersonic in Memory. Ini adalah database internal yang disimpan di RAM. Ya. Kemudian berikutnya, perintah berikutnya adalah kita bikin kelas atau gampangnya aplikasi yang kita inginkan. Ya, entity JPA kelas T praktikum titik. Nah, setelah ini kalian mau bikin apa terserah. Kalau di contoh dari modulnya saya bikin diary. Ya, kalian buku tamu bisa, mau yang lainnya bisa, ya daftar menu dan lain-lain bisa. Ya, ini contoh aja. Saya bikin diary. Ya. Nah, berikutnya ini agak pelik dalam arti untuk perintahnya akan tergantung dari apa yang kalian inginkan. Nah, pertama kita pikir dulu. Diary. Diary itu isinya apa? 1. Nomor. Kedua, tanggal. 3. Subjeknya apa? 4. Isi. Ya. Jadi kita gunakan perintah field. Field ini adalah field untuk yang kita ingin inputkan. Nah, misal ingin tahu field apa yang bisa digunakan, gunakan tab. Oh, ada field boolean, field number, field date. Boolean itu true false ya, number itu kita pengen nomor ya. Oh, saya pengen nomor dulu. Berarti kita masukkan field number. Kita tab lagi kalau bingung. Oh, field name. Namanya apa ya? Nomor.
bingung lagi, tab lagi, oh type, tabnya apa lagi, tab lagi, oh ada byte, ada double short, ya float, kita pilih in saja, tik. Nah, satu field sudah bisa dipakai, berarti aplikasi ini sudah bisa menerima input nomor. Kita ulangi saja. Berikutnya tanggal, field, tab, tanggal, date. Date itu apa aja ya? Field name-nya, tanggal. Ini istilahnya nama variabelnya, field name itu. Kemudian tab lagi bingung. Oh, type. Kita tab lagi. Di situ ada dua pilihan, kalender atau date, kita pilih date saja. Ulangi lagi sampai apa yang kita perlukan sampai ya, sudah didapatkan. Field subject ya, subject berarti teks itu string ya. String field name-nya adalah subject. Type-nya dia nggak punya tipe ya. Kita kasih not null. Not null, tidak boleh kosong ya. Kemudian isinya, body message-nya berarti tinggal diulangi, kita ganti subjeknya dengan isi. Nah, seperti itu aja, simple. Berarti di sini sudah bisa input nomor, input tanggal, input subjek, dan input isi. Ya. Berikutnya kita membuat repository JPA, ya. Repository JPA all. Oke. Misalnya kalau kalian ingin nambah lagi, misalnya selain diary, bisa cukup mengulangi perintah entity tadi. Ya. Entity tambahi lagi, ya, bisa. Kemudian kita beri perintah service all. Ya, kemudian kita masukkan. Nah, sekarang kita setting MVC-nya, tampilannya. Web MVC setup. Ya. Sekarang kita atur view-nya, web MVC view setup. Tampilannya kita menggunakan engine time lift. Harus besar ya. Oke, dia sedang proses ya secara otomatis. Berikutnya kita menggunakan all response-nya pakai time lift ya, web MVC. Kita sekarang konfigurasikan controller all response type time lift. Kalian bisa menggunakan tab untuk autocomplete ya. Kemudian kita setting controllernya lagi agar bisa terima input. Path prefix /API. Dan ini yang terakhir dari Spring Row. Nah, sekarang cukup quit ya dari Spring Row-nya. Sekarang gantian kita pakai Maven. Ya, caranya gimana untuk building dan run-nya? Saya peringatkan, ini cukup memakan waktu. Jadi setelah saya masukkan perintah ini, akan saya pause. Ya, mvn spring boot run. Oke, ini akan memakan waktu yang cukup lama karena proses inisialisasinya, download dan lain-lain. Ya, saya pause dulu untuk prosesnya. Oke, setelah nunggu sekitar 5-10 menit tergantung dari koneksi, ternyata di sini ada error. Ya, build error. Di sini dituliskan errornya adalah 403 ya. Panjang sekali. Nih, 403 forbidden. Berarti ada masalah dengan HTTP-nya. Ya, di sini pakai HTTP. Nah, sekarang kita buka pom.xml ya di dokumen web tadi. Saya perlihatkan, oke. Ini
pom.xml, kita buka dengan editor yang kalian punya. Ya, ini saya perlihatkan, ini adalah pom XML dari Spring Row. Sekarang kita cari HTTP, ini dia. Ini ya. Spring Row repository. Ya, Spring Row repository, kita tambahkan S depannya. Ya. Kita cari lagi, andaikan kalau ada HTTP match forward only, Finex. Ini nggak apa-apa karena yang error tadi itu yang Spring Row. Ya, oke. Sudah aman, save, jangan lupa close. Kita coba compile lagi, run. Kita tunggu prosesnya kembali sampai dia selesai ya. Semoga dia tidak ada yang error lagi. Di sini tes compile sudah berhasil. Ya, sekarang ini kita downloading nih, berhasil nih. Ini juga download berhasil ya. Sekarang saya pause lagi untuk sampai dia selesai proses. Oke, karena masih error di sini dituliskan level 11 juga tidak bisa. Akhirnya saya instalkan versi 8. Nanti saya akan inputkan installernya di materinya. Jadi kalian bisa install ya. Kita edit lagi Java home-nya, kita pastekan. Oke. Ternyata Maven ini dia ada satu yang diperlukan ya. Saya perlihatkan yang diperlukan ya di library ini. Ya, ini ternyata masih dibutuhkan, makanya kita downgrade ke 11 ya. Jadi tidak masalah kalau kalian punya 3 Java, ya tidak masalah. Sekarang kita coba lagi, semoga bisa. Oke, building, ini run, ini proses, compile, tes compile selesai, no masalah. Compile lagi, mau find compiler, dan download yang diperlukan lagi. Kita tunggu lagi sampai dia selesai. Saya pause lagi ya. Oke, nah sekarang sudah muncul dia Spring Row. Berarti prosesnya sudah selesai. Sekarang yang kita tunggu untuk aplikasinya booting ya, karena di sini belum muncul port mana yang digunakan sama aplikasinya ya. Kita tunggu, atau kalau mungkin macet bisa kita kasih enter ya. Kadang PowerShell atau CMD-nya macet-macet. Oke, di sini sudah muncul 8080 ya. Kita buka browser localhost 8080 ya. Kita try again lagi. Di sini dia setidaknya dia sudah buka ini ya. Dia sedang menyalakan Tomcat-nya, initial sync ya. Kalau macet silakan gunakan enter ya. Kadang CMD emang nggak gitu kadang. Oke, sepertinya sudah nggak bisa di enter lagi. Oh, masih loading lagi. Jadi sekarang lagi mapping semuanya ya. Oke, sekarang sudah muncul started seperti ini, berarti sudah jalan. Refresh. Oke, di sini sudah waiting. Harusnya sudah muncul ya, karena aplikasi sudah jalan ya. Tapi kalau nggak bisa silakan di enter lagi. Nah, ini dia project diary-nya. Create diary bisa diisi, tapi kemungkinan tidak akan ke-record ya. Itu bisa terjadi ya. Bisa masuk cuma nggak akan muncul di sini. Kadang bisa. Ya, ini kesalahan dari sistem aja, bukan dari kalian ya.
Kalau sudah muncul seperti ini, kalian tinggal masukkan perintah Ctrl C. Kita matikan dulu Ctrl C. Ya, terminate job, yes. Nah, sekarang kita gunakan perintah package. Package ini gunanya untuk membungkus aplikasi tadi sehingga bisa disubmitkan ke tugas akhir, ya. Oke. Oh, perintahnya bukan package ya, saya lupa tadi. Silakan lihat di modulnya, ya. Perintah terakhir untuk membungkus. Kalau nggak package, perintah terakhirnya itu adalah mvn package, bukan pakai Spring Boot ya, langsung package. Nah, nanti di folder kalian di dokumen kemudian web nanti akan muncul satu folder dengan nama target, ya. Nanti di situ hasil dari aplikasi kalian disimpan, ya. Untuk packagingnya dia memang butuh download lagi, ya, jadi wajar saja. Cukup kalian tunggu dan lihat nanti hasilnya. Saya pause lagi untuk mempersingkat video. Oke, sekarang sudah jadi filenya. Di mana jarnya? Ini dia. Nih building jar. Ini snapshotnya. Ya, ini snapshotnya. Ini snapshotnya. Ini snapshot. Ini eksekusinya. Ya, ada exactnya. Nanti yang kalian submit yang exact ini saja. Ya, di zip, kirimkan melalui Google Form. Oke, itu aja untuk praktikum kita. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih lagi dan sampai jumpa kembali.